Halo guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau membahas tentang oli dengan tipe kekentalan 10W40 ya. Oke, ini kita akan apa dulu ya? Saya ada punya 4 oli. Satu ada oli ini Castrol Magnatec 10W40. Kemudian ada Astra Shell Helix. Ini oli kolaborasi Astra dengan Shell ya. Kemudian ada oli ini Pastron Pertamina Tekno 10W40. Dan kemudian yang terakhir ada oli TMO ya, 10W40. Oke, kita bahas dulu untuk penggunaannya ya. Jadi untuk oli ASO 10W40 ini bagus untuk mobil yang tahun-tahun lama ya. Jadi karena dia SAE-nya kecil, jadi dia dengan kekentalan 10W40 itu sangat cocok untuk mobil-mobil yang tahun lama ya. Jadi mobil tahun 2005 ke bawah lah gitu. Jadi dia tidak membuat komponen di dalam itu jadi berat gitu saat di jalan kayak gitu. Sebenarnya untuk mobil di atas tahun 2005 sih juga bisa kita pakein untuk oli yang 10W40 ini. Tapi kurang cocok. Jadi lebih bagus kita pakein yang 10W40 karena secara kekentalan itu lebih cocok untuk mobil yang tahun 2005 ke bawah dan lebih aman untuk mobil kita agar part-part di mobil kita lebih awet ya. Oke, kita mau bahas dulu dari oli yang Pastron dulu ya. Jadi yang oli tiganya ini kita singkirin dulu. Oke. Ini dia oli Pastron keluaran dari Pertamina ya. Di sini ada logo Pertaminanya. Dianya ini sudah sintetik tapi belum full ya. Jadi ini cukup bagus untuk melindungi mobil kita dari gesekan yang berlebih, terus melindungi juga dari korosi-korosi seperti itu, atau apa namanya ya, partikel-partikel kecil akibat gesekan yang ada dalam mobil kita kayak gitu ya. Ini khusus untuk mesin bensin ya. Apinya sudah SN. Di sini ada barcode-nya untuk mengecek keasliannya, dan ini juga sudah menggunakan teknologi nanoguard ya untuk olinya ya. Di sini ada sedikit spesifikasinya ya. Jadi Pastron Tekno ini dengan teknologi nanoguard adalah pelumas yang sintetis yang dirancang untuk semua mobil original engine manufaktur. Secara khusus diformulasikan untuk kendaraan mesin yang dilengkapi dengan turbocharged dan exhaust. Jadi ini sudah bisa untuk mobil bermesin turbo yang di tahun 2005 ke bawah ya. Jadi ini juga bisa memberikan perlindungan pada mesin yang bagus gitu kalau di sini spesifikasinya. Jadi untuk mencegah pembentukan pengendapan pada piston dan menjaga kebersihan mesin yang memperpanjang usia mesin. Oke, apinya di sini SN, ada kontak Pertamina. Oke, seperti itu aja ya untuk oli dari Pastron Pertamina ya. Kemudian kita akan membahas oli Castrol ya, Castrol. Oke, ini dia Castrol Magnatec. Di sini ada logo Castrol. Kemasannya hijau, belum berubah ya. Di sini dia ada logo seperti bearing atau sebuah ya bearing lah gitu, terus dilumasin oleh oli gitu ya. Dia juga sudah sintetik, dan ini juga hanya untuk mesin bensin, tidak untuk bensin solar ya. Jadi dia di sini ada keunggulannya, di sini ada dengan Castrol Magnatec Molekul yang dapat melindungi dari partikel-partikel kecil akibat gesekan di dalam mobil ya. Jadi dia memberikan seperti ini ya, yang tidak memakai Magnatec Molekul. Seperti ini gambarannya, yang di sini dia lebih bersih, di sini ada
seperti bercak-bercak gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada kodenya Castrol Magnatec 10W40. Dan di sini juga ada spesifikasinya ya, Castrol Magnatec ini segala macamnya ya. Jadi dia sudah mengkombinasikan sintetik teknologi, tapi biarpun dia belum full sintetik ya. Jadi dia sudah memberikan protection yang tinggi dan terhadap suhu. Jadi kalau suhu misalkan kita perjalanan kita jauh gitu, jadi dia ini sudah sangat aman. Jadi tidak akan membuat mobil kita menjadi overheat. Kemudian juga sudah dapat melindungi secara gimana ya, dalam kondisi berkendara kita di mana aja seperti itu. Dan menjaga juga untuk temperaturnya seperti itu. Jadi dia di sini juga menuliskan hingga 75% keausan mesin terjadi pada saat mesin mobil Anda dipanaskan. Ketika mobil berhenti akan mengalir turun dari bagian bawah mesin yang penting, namun molekul pintel Castrol Magnatec tidak begitu. Molekul melekat di bagian seperti magnet yang memberikan lapisan perlindungan ekstra. Formulasi unik Castrol Magnatec melindungi sejak mesin dihidupkan secara dramatis, mengurangi keausan mesin. Sekarang dengan molekul ultra-rarefied perlindungannya dapat Anda lihat dan Anda rasakan. Ini keunggulan dari Castrol Magnatec ya. Jadi dianya memberikan kelebihan. Jadi biarpun mobil kita tidak kita hidupkan, jadi karena dia punya kandungan molekul itu, jadi olinya itu tetap melekat di piston-piston di dalam mesin mobil kita gitu. Jadi saat mobil kita hidupkan, jadi oli itu sudah ada di situ. Jadi ya sudah melumasin seperti itu. Jadi membuat lebih awet pada dalam mesin mobil kita kayak gitu ya. Oke. Selebihnya sih sama aja, dia juga memberikan perlindungan seperti yang tadi. Apinya sudah SN. Di sini ada logo produksinya Castrol. Oke, dan di sini ada barcode-nya ya. Oke, mungkin ini dulu untuk oli Castrol ya. Jadi kita lanjut ke oli dari Toyota ya. Ini oli Toyota. Kemasannya seperti ini, dia ada logonya di sini. Jadi ini sulit untuk dipalsukan ya. Kemasannya karena dia sekali pakai. Kemasannya dia warna abu-abu juga. Di sini ada logo Toyota, TMO lubrikan. Kalau oli Toyota ini dia berbeda lagi, dia menggunakan teknologi aktif film namanya. Dianya sudah sintetik, belum full sintetik tapi ya. Jadi ini kekentalan juga 10W40 dan hanya khusus untuk mobil bensin. Di sini ada spesifikasinya ya. Jadi oli TMO ini merupakan oli sintetik yang dibuat untuk meningkatkan performa mesin mobil Anda secara optimal, cocok digunakan untuk segala umur kendaraan serta memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Nah, di sini mau saya revisi ya. Jadi ini tidak untuk segala umur kendaraan ya. Soalnya kalau mobil tahun 2021 ini kita pakai oli ini bisa rusak mobil kita kayak gitu. Karena mobil sekarang ini dianya lebih pakai ke oli 5W30 ataupun ke oli 0W20 ya. Oli 5W30 sudah saya review kemarin, bisa dicek di video saya, buka aja di link YouTube saya, nanti bisa dilihat untuk oli 5W30 ya. Untuk oli 0W20 mungkin next akan saya buat reviewnya ya. Jadi ini mau saya bantu untuk revisi ya. Jadi oli ini tidak untuk segala umur kendaraan ya. Kemudian ini olinya sudah memiliki aktif film teknologi. Jadi dia juga sudah memberikan protection formula seperti itu. Jadi dapat membantu mengurangi gesekan-gesekan pada mobil kita saat mobil kita di jalan ya, atau saat kita dihidupkan seperti itu ya. Dan ini juga dia mencegah keausan dan membentukkan sel kerak pada dinding sel. Jadi untuk mengurangi sel kerak pada mesin mobil kita ya. Jadi dia berbeda dengan oli Castrol tadi ya. Jadi secara keunggulan dan dia memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing seperti itu.
Jadi tinggal kita dari pemakai mau pakai oli yang mana. Kayak gitu. Oli Castrol dia punya keunggulan seperti yang tadi, dan oli oli TMO juga memiliki keunggulan seperti yang ini kayak gitu. Di sini ada logo Toyota. Udah tidak ada apa-apa lagi ya. Oke, untuk oli Toyotanya sudah selesai ya. Kemudian kita yang terakhir ada oli Astra Cell Helix ya. Ini di atasnya dia polos sendiri, tidak memiliki logo apa-apa ya. Kalau yang lain dia memiliki logonya ya, dia tidak memiliki logo. Kemudian di sini ada logo Astra dan logo Cell ya. Jadi logo kerang. Ini kolaborasi antara Cell dengan Astra ya. Jadi mungkin ada perpaduan atau apa seperti itu, kerjasama ya. Ini dianya kekentalannya juga 10W40 ya, apinya juga sudah SN. Dianya sudah sintetik teknologi ya, tapi belum full sintetik ya. Kalau oli Cell ini dia beda lagi, dia memiliki active cleansing teknologi. Jadi berbeda ya dari yang oli TMO tadi. Ini oli TMO mempunyai active film. Kalau yang ini dia mempunyai molekul yang dapat membantu saat mesin kita mulai dari dihidupkan ya. Dan kalau oli Pertamina ini keunggulan dia mempunyai untuk memberikan proteksi yang lebih panjang kayak gitu ya. Dan untuk pemakaian yang lebih lama seperti itu. Nah, jadi setiap oli ini mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Untuk oli Cell seperti ini. Oke, kita lihat spesifikasinya ya. Cell Helix Astra 10W40 membantu menjaga mesin tetap bersih dan bekerja secara efisien dengan cara mencegah pembentukan deposit dan lumpur pada mesin. Jadi ini kurang lebih sama, secara keseluruhan sama seperti semuanya. Jadi dianya melindungi mobil kita itu agar tidak terjadi kerak-kerak atau jadi kotoran-kotoran pada mesin itu. Jadi dia saat terjadi gesekan itu kan dia banyak mungkin molekul-molekul atau bekas dari gesekan itu, jadi dia mengurangin itu ya, jadi agar mesin mobil kita tuh menjadi lebih awet ya. Dan ini cocok digunakan di berbagai jenis kendaraan modern yang beroperasi di kondisi lalu lintas yang padat. Nah, ini juga mau saya revisi, jadi ini tidak untuk berbagai jenis kendaraan. Ini jadi lebih diapakan untuk mobil tahun 2005 ke bawah ya, untuk oli yang 10W40 ya. Jadi tidak cocok untuk mobil tahun 2005 ke atas. Dia sini ada barcode-nya. Dia udah juga standar nasional Indonesia dan dia memiliki ini, hindari kontak dengan kulit karena dapat menyebabkan kanker ya. Oke. Kemasannya 1 liter, jadi semuanya seperti ini ya kemasannya ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk review tentang oli 10W40 ya. Jadi kesimpulannya mobil ini oli ini untuk mobil tahun 2005 ke bawah, tidak untuk tahun 2005 ke atas. Setiap olinya mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal kita dari konsumen mau pakai oli yang mana. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Kemudian dari harga mungkin harganya ini mirip-mirip ya, mungkin sekitar dari 89 ribuan sampai mungkin nggak nyampe 100 ribu ya, jadi sekitar 85 sampai 100 ribu, tidak sampai kayak gitu harganya, sekitar itu ya. Jadi harganya ini mirip-mirip ya. Mungkin itu aja ya untuk video saya saat ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, agar bisa membantu teman-teman yang lain untuk mengetahui tentang oli 10W40 ya. Dan agar saya selalu semangat untuk membuat video ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.